Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Botani Farmasi ingin mempresentasikan tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu reaksi anabolisme yang terjadi pada tumbuhan. Anabolisme itu sendiri merupakan proses penyusunan senyawa kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak dari molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi metabolisme tersebut. Karbon dioksida yang ada di udara masuk melalui stomata yang ada di daun. Akar tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian membawanya ke daun. Di dalam daun, karbon dioksida dan air diproses oleh sinar matahari. Hasil dari proses fotosintesis tersebut berupa glukosa, oksigen, dan air. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan kemudian dilepaskan melalui stomata. Oksigen tersebut bisa dinikmati oleh makhluk hidup lainnya seperti hewan dan manusia, sedangkan glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan. Glukosa yang tersimpan dalam bagian tumbuhan bisa menjadi sumber bahan makanan untuk makhluk hidup lainnya. Baik, selanjutnya ada 2 tahapan dalam proses fotosintesis, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang membutuhkan energi cahaya terjadi pada bagian kloroplas yang mengandung klorofil, yaitu grana tumpukan membran tilakoid. Pada tahap ini, terjadi penyerapan cahaya oleh klorofil dan fotolisis, yaitu penguraian molekul air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Energi cahaya yang diserap akan diubah menjadi energi kimia yang dibutuhkan pada reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung tanpa cahaya dan terjadi di dalam stroma. Pada tahap inti terjadi fiksasi atau pengikatan karbon dioksida ke dalam daun. Selanjutnya terjadi ikatan antara ion hidrogen yang dihasilkan reaksi terang dengan karbon dioksida membentuk glukosa dengan menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi terang. Unsur hara merupakan sumber nutrisi utama yang dibutuhkan tumbuhan untuk melakukan metabolisme. Unsur hara ialah mineral maupun bahan organik yang bisa diperoleh melalui penyerapan oleh akar terhadap tanah. Seperti contoh, dalam pelaksanaan fotosintesis, klorofil membutuhkan ion magnesium yang hanya bisa diperoleh akar dari tanah. Suhu udara pada sekitar tumbuhan juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi adanya suatu fotosintesis, di mana suhu yang begitu tinggi akan membuat daun menutup sebagian besar stomatanya. Dengan hal ini, agar meminimalkan laju transportasi atau penguapan. Proses ini mengakibatkan karbon dioksida tidak bisa diserap daun serta proses fotosintesis akan mengalami suatu perlambatan. Di samping itu, jika suhu terlalu rendah, maka air yang terdapat dalam tumbuhan menjadi membeku, sehingga sirkulasi hara akar ke daun tidak bisa terjadi. Umur tanaman termasuk faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Semakin dewasa tanaman, maka jaringan-jaringan akan terbentuk semakin sempurna yang akan meningkatkan efektivitas dan laju proses fotosintesis. Cahaya termasuk ke dalam faktor paling utama yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis, dan setiap tanaman membutuhkan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Semakin banyak sinar matahari yang diterima, maka akan semakin tinggi proses laju fotosintesis. Sinar matahari tersebut akan diserap oleh klorofil yang terdapat di dalam struktur daun, lebih tepatnya berada di jaringan palisade. Sinar matahari diperlukan tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan zat buah. Di sini saya akan menjelaskan faktor air untuk keberlangsungan fotosintesis. Air adalah salah satu kebutuhan dasar bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Air juga memiliki fungsi utama, yaitu sebagai bahan baku selain dari karbon dioksida tersebut. Di samping itu juga, tumbuhan memerlukan air untuk melakukan proses transpirasi, yang dimana apabila tumbuhan kekurangan air, maka stomata pada daun itu akan tertutup dan membuat karbon dioksida itu tidak bisa masuk ke dalam kloroplas. Faktor terakhir yang mempengaruhi fotosintesis adalah oksigen dan karbon dioksida. Salah satu hasil dari fotosintesis adalah oksigen, sedangkan karbon dioksida merupakan zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Apabila semakin banyak oksigennya, maka
intensitas fotosintesisnya akan menurun karena dapat meracuni dan membuat stomata tertutup sehingga fotosintesis akan terganggu. Namun, apabila semakin banyak oksigen yang tersebar di udara, maka akan meningkatkan laju dari fotosintesis itu. Terima kasih.